Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Aulia dari jurusan Sistem Informasi dari kelompok 8 Hectocor. Baiklah, di sini saya akan membicarakan tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Zaman sekarang ini bukan lagi menjadi rahasia bahwa semua manusia sudah terpapar oleh gadget, mulai dari yang tua bahkan anak-anak dengan usia yang sangat muda. Beberapa orang percaya bahwa dengan menggunakan gadget bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka, tetapi ada juga yang berpikir bahwa itu dapat merugikan kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa gadget memang sangat bermanfaat untuk kehidupan, tetapi dengan banyaknya manfaat dari gadget tersebut, tidak mungkin tidak ada dampak buruk yang kita terima dari gadget tersebut. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget yang berlebihan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif tersebut, dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu masalah penglihatan. Dampak negatif penggunaan gadget dalam durasi yang lama dapat menyebabkan masalah pada penglihatan. Beberapa masalah yang ditimbulkan seperti mata lelah, kemerahan, pandangan kabur, sensasi terbakar di mata, bahkan penurunan penglihatan. Hal tersebut disebabkan karena terlalu fokus pada layar gadget dan melihat gadget terlalu lama. Oleh sebab itu, disarankan untuk menjaga jarak antara ponsel dengan mata sekitar 16 cm dan kurangi melihat gadget bila tidak terlalu penting. Yang kedua yaitu mengganggu pola tidur. Dampak buruk menggunakan gadget sampai larut malam dapat mengganggu jam biologis kita, apalagi bila sudah keasikan bermain game, menonton film, dan sebagainya. Hal ini dapat membuat kita melewatkan waktu tidur di malam hari. Akibatnya, pola tidur menjadi terganggu dan kita kehilangan waktu beristirahat yang cukup. Tidak hanya itu, cahaya biru dari layar pada malam hari dapat menghambat kerja hormon melatonin. Akibatnya, kita akan lebih mudah terkena insomnia. Maka, kurangilah bermain gadget hingga tengah malam jika itu benar-benar tidak penting. Dampak negatif yang ketiga yaitu membuat kita menjadi tidak fokus. Banyaknya informasi yang mudah diakses melalui internet di gadget dapat membuat pikiran kita teralihkan. Akibatnya, kita menjadi tidak fokus terhadap pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari yang sebenarnya lebih penting daripada bermain gadget. Kondisi ini banyak menimpa para pelajar dan sibuk dengan informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Jadi, pandai-pandailah menyaring hal-hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat yang ada di dalam gadget. Dampak negatif penggunaan gadget selanjutnya adalah dapat membuat kita menjadi ketergantungan. Akibatnya, kita menjadi sulit berbuat apa-apa tanpa kehadiran gadget. Kondisi ini juga dapat menyebabkan daya ingat dan kemampuan otak kita menurun karena dimanjakan oleh fasilitas yang disediakan oleh perangkat tersebut. Pada kondisi yang parah, hal ini memicu kecanduan gadget yang berefek pada kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, kehilangan motivasi, bahkan depresi. Dampak negatif yang kelima yaitu sakit kepala. Selain berdampak pada kesehatan mata, pancaran cahaya dari gadget juga dapat menyebabkan sakit kepala. Kondisi ini dapat diperparah bila otak kita terlalu terbebani saat bermain game atau bermain gadget sambil berganti-ganti aplikasi terus-menerus. Dan ini menyebabkan kita mengalami sakit kepala, terus migrain, leher tegang, stres, bahkan depresi. Maka solusi dari permasalahan ini adalah kita harus bisa mengatur waktu kapan kita harus bermain gadget dan kapan kita harus beristirahat dari melihat gadget. Dampak negatif yang keenam yaitu postur tubuh yang tidak ideal. Penggunaan gadget yang terlalu lama memiliki dampak negatif terhadap postur tubuh. Lambat laun tubuh kita menjadi lebih bungkuk, posisi leher menjadi semakin maju ke depan, dan bentuk bahu menjadi lengkung. Maka, kita harus bisa mengatur posisi yang tepat saat bermain gadget. Jangan bermain sambil tidur-tiduran di sofa, sambil membungkuk, dan sebagainya. Dampak negatif yang ketujuh yaitu cedera otot dan ligamen.
Postur tubuh yang buruk saat menggunakan gadget bisa menyebabkan tekanan berlebihan pada otot-otot dan persendian di tangan, jari-jari, leher, pinggang, dan lainnya. Jika kebiasaan ini terus-menerus berlanjut dalam waktu yang lama, maka itu dapat menyebabkan nyeri otot, pegal, bahkan cedera pada persendian. Maka kita harus pandai mengatur postur tubuh kita dalam bermain gadget. Nah, dampak negatif yang terakhir, yang ke-8, yaitu gangguan tumbuh kembang pada anak-anak. Bukan hanya orang dewasa, gadget bahkan sudah digunakan oleh anak-anak. Meskipun membuat anak-anak menjadi lebih anteng, perangkat ini dapat berdampak buruk sekali terhadap tumbuh kembang anak-anak. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menghambat perkembangan sosial, bahasa, komunikasi, bahkan dapat menghambat perkembangan tubuh pada anak-anak. Oleh sebab itu, sebaiknya kita berhati-hati dan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memperkenalkan teknologi tersebut kepada anak-anak. Nah, mulai dari sekarang, kita harus pandai mengatur waktu dalam bermain gadget, mengatur posisi tubuh dalam bermain gadget, dan kita harus pandai menyaring hal-hal yang tidak baik yang kita dapatkan selama bermain gadget. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.